Bagi yang gemar berziarah ke makam-makam aulia mungkin sudah tidak asing dengan makam Syekh Sentonodowo. Makam aulia ini terletak tak seberapa jauh dari kawasan wisata Candi Penataran dan petilasan Syekh Subakir. Berdasarkan cerita tutur, Syekh Sentonodowo merupakan rekan Syekh Subakir dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Pada makam Syekh Sentonodowo ini ternyata terdapat sejumlah ketinggalan dari masa klasik Hindu-Buddha. Yang paling menarik adalah sebuah inskripsi atau prasasti yang saat ini dijadikan nisan makam Syekh Sentonodowo. Makam Syekh Sentonodowo secara administratif terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelenggok, Kabupaten Blitar. Letak makam aulia ini tak seberapa jauh dari kawasan wisata Candi Penataran dan petilasan Syekh Subakir. Rutenya sebagai berikut: Patung Koi Penataran ke utara ke arah Masjid Syekh Subakir. Lanjutkan perjalanan menuju gerbang keluar kawasan wisata Penataran. Setelah tikungan akan dijumpai pertigaan. Silahkan belok ke kanan. Makam Syekh Sentonodowo terletak di kanan jalan. Makam Syekh Sentonodowo terdiri dari 3 makam utama, yakni makam tokoh Syekh Bakhrudin, Syekh Badruzzaman, dan Syekh Bahrul Alim. Selain ketiga makam utama ini, terdapat beberapa makam umum masyarakat yang ikut mengembangkan pembangunan areal makam Sentonodowo. Pada kompleks makam ini terdapat pula bangunan paseban dan masjid. Makam Syekh Badrudin atau Syekh Sentonodowo sangat istimewa karena nisannya merupakan sebuah prasasti batu yang ditulis dengan aksara Jawa, dan prasasti ini memiliki tinggi 63 cm, lebar 30 cm, dan tebal 12 cm. Di utara makam terdapat 3 buah batu andesit. 2 dari 3 batu andesit tersebut memiliki pelipit-pelipit. Selain itu terdapat pula fragmen batu bata kuno. Menurut keterangan, ada 2 batu berpelipit lain yang hilang dicuri. Di luar kompleks makam utama juga ditemukan sejumlah balok adhesif dan juga umpak. Benda-benda tersebut ditemukan saat pengelola makam menggali tanah. Kemungkinan masih ada benda cagar budaya yang terpendam di situs ini. Isi prasasti Sentonodowo adalah 2 buah angka tahun. Angka tahun pertama ditulis dalam angka, sedangkan angka tahun kedua ditulis dengan bentuk sengkalan. Kalimat pada baris kedua merupakan sengkalan. Kalimat tersebut dapat ditafsirkan menjadi angka tahun dengan bacaan dari belakang. Kata Bafa memiliki nilai 11, Buta memiliki nilai 5, dan Di memiliki nilai 7 atau 8. Jika dirangkai dan dibaca dari belakang, kalimat Di, Buta, Bafa memuat angka tahun 1157 sampai 1158 Saka, atau setara dengan tahun 1235 sampai 1236 Masehi. Kalimat Di, Buta, Bafa sendiri jika ditafsirkan memiliki makna keberadaan hanya di dalam pikiran. Frasa ketiga yakni kertalan belum dapat dipahami. Dalam terjemahan literal, kertalan memiliki arti kata dan dibuat. Secara keseluruhan, inskripsi Sentonodowo merupakan 2 buah angka tahun, yaitu 1130 Saka yang setara dengan 1208 Masehi dan 1157 atau 1158 yang setara dengan 1235 sampai 1236 Masehi. Kemungkinan angka tahun 1235 sampai 1236 Masehi merupakan tahun pembuatan prasasti. Sedangkan tahun 1208 Masehi merupakan tahun yang menandai sebuah peristiwa tertentu yang diabadikan dalam prasasti.
Jika benar ini dibuat pada tahun 1235 sampai 1236 Masehi, berarti prasasti ini dibuat pada era kerajaan Singasari periode pemerintahan Ken Arok versi Paraton, Anusapati versi Nagaraksa pertama. Saat itu mungkin kuasanya kerajaan Kediri di periode pemerintahan Raja Kertajaya. Jadi kemungkinan prasasti Sentonodowo dibuat pada era kerajaan Singasari sebagai penanda sebuah peristiwa yang terjadi pada era kerajaan Kediri. Keberadaan inskripsi Sentonodowo pernah dilaporkan dalam OV 1928 dan disebut dengan nama Sentonodowo. Angka tahun yang dilaporkan hanya 1130 Saka, sedangkan sengkalan di bawah angka tahun tidak disinggung. Batu inskripsi yang saat ini menjadi nisan makam Syekh Sentonodowo baru ditemukan pada tahun 2001 dalam keadaan tertimbun. Dahulu makam Syekh Sentonodowo hanya sebuah gundukan memanjang di bawah sebuah pohon di tengah sawah. Pada tahun 2001 makam ini mulai dibangun secara bertahap. Akhirnya pada tahun 2013 kawasan makam ini diresmikan oleh Bapak Heri Nugroho selaku Bupati Blitar pada periode tersebut. Makam Syekh Sentonodowo adalah makam para murid-murid dari Syekh Subakir yang memilih tinggal dan berdakwah di wilayah Penataran Blitar. Makam Syekh Sentonodowo di utara Candi Penataran, Ngelonggok, Blitar, Jawa Timur. Di dalam komplek makam Syekh Sentonodowo, tokoh yang dimakamkan yaitu Syekh Said Badrul Alim dan Syekh Badrul Zaman. Makam Syekh Bahruddin, sebuah makam yang berada di bagian ujung selatan, dekat dengan kantor Pasemban makam Syekh Sentonodowo. Ketiga tokoh yang dimakamkan di Pasemban makam Syekh Sentonodowo utara Candi Penataran, Ngelonggok, Blitar merupakan sahabat Syekh Subakir sang waliullah yang menumbali tanah Jawa. Dan konon tokoh keempatnya dimakamkan di puncak Gunung Gendang, Blitar, dan keempat tokoh tersebut antara lain Syekh Bahruddin, makamnya berada di ujung selatan dalam area Pasemban makam Syekh Sentonodowo. 2. Syekh Badrul Alim, makamnya berada di pojok barat masjid dalam area Pasemban makam Syekh Sentonodowo, dan tepat di barat makam tokoh ini merupakan pejuang-pejuang yang ikut mengelola makam Aulia Syekh Sentonodowo. 3. Syekh Badrul Zaman, makamnya berada di pojok barat masjid dalam area Pasemban makam Syekh Sentonodowo, dan tepat di barat makam tokoh ini merupakan pejuang-pejuang yang ikut mengelola makam Aulia Syekh Sentonodowo. 4. Syekh Marzuki, makamnya berada di puncak Gunung Gedang, Blitar. Para peziarah makam Syekh Sentonodowo di utara Candi Penataran tidak hanya dari kaum Islam saja, tetapi juga berasal dari berbagai agama dan aliran apapun. Yang berziarah ke makam tersebut terkadang menggunakan busana Muslim, kejawen, Arab, Cina, nasional, Hindu, Buddha, itu tidak masalah. Pasemban makam Syekh Sentonodowo mulai dibangun tahun 1984 saat gencar-gencarnya peristiwa Petrus. Konon, ketika mau membangun makam Syekh Subakir, beberapa dari para kiai tersebut menyatakan bahwa kalau ingin membangun makam Syekh Subakir yang berada tepat di utara Candi Penataran, seharusnya ziarah dahulu ke makam Syekh Sentonodowo. Dari sinilah akhirnya mereka mencari Pasemban makam Syekh Sentonodowo.